Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengungkapkan groundbreaking kelima di Ibu Kota Nusantara akan dilakukan pada pekan ini, Kamis dan Jumat mendatang. Groundbreaking atau peletakan batu pertama kelima di IKN Nusantara tersebut diikuti oleh sektor perbankan hingga teknologi. Sebagai bukti bahwa tingginya potensi kerjasama dan investasi di Ibu Kota Nusantara masih sangat luas, pembangunan peletakan batu pertama atau groundbreaking IKN tahap kelima akan dilakukan pada pekan ini, yakni Kamis 29 Februari 2024 dan Jumat 1 Maret 2024. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Sumadilaga mengungkapkan, pada tahapan groundbreaking tahap kelima tersebut akan diikuti oleh sektor perbankan dan keuangan seperti Bank Mandiri dan BRI. Saya harus cek ya detailnya, tapi yang saya tahu daftarnya nih sedang dalam proses. BRI, Mandiri, yang saya ingat BPJS, ya, kemudian kelihatannya yang sektor-sektor keuangan. Nanti kalau detailnya saya harus cek kembali. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Badan Otorita IKN Troy Panto menuturkan, pada tanggal 29 Februari mendatang tidak hanya groundbreaking dari sektor perbankan saja, namun juga ada salah satu perusahaan teknologi BUMN yang mulai membangun kantor di IKN. Selain itu, IKN juga akan membangun comment center yang akan diluncurkan dengan tujuan agar visualisasi pembangunan IKN yang tengah berlangsung tidak hanya bisa dilihat secara langsung di lokasi, namun juga bisa dari luar IKN. Setelah peluncuran itu berarti ya udah mulai bisa beroperasi. Di situ nanti juga bukan hanya secara visual melihat gitu ya situasi secara fisik pembangunan, tetapi juga akan ada semacam analisa bagaimana masukan dari teman-teman media juga gitu, bagaimana tren sentimennya terhadap gerakan pembangunan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjaring talenta digital di Provinsi Aceh melalui program Beasiswa Digital Talent Scholarship. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan di sektor kecerdasan buatan. Penyiapan talenta digital menjadi salah satu prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berbagai program disiapkan mulai dari literasi digital, digital talent scholarship hingga digital leader academy. Kemenkominfo melakukan kerjasama dengan Universitas Syah Kuala Banda Aceh melalui program Beasiswa Digital Talent Scholarship 2024 serta Gerakan Nasional Literasi Digital. Program ini bertujuan untuk menjaring talenta digital di Provinsi Aceh serta meningkatkan keterampilan di sektor kecerdasan buatan. Selain itu, untuk mempersiapkan kebutuhan nasional 9 juta talenta digital di tahun 2030 mendatang, menyusul perkembangan teknologi dan potensi ekonomi digital di masa depan. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyebutkan, peralihan penggunaan kecerdasan buatan di sektor industri membuka peluang kerja yang lebih luas, seperti di industri asuransi, manajemen, media, layanan informasi dan teknologi, telekomunikasi, dan industri elektronik. Wamenkominfo mengingatkan penting bagi mahasiswa untuk belajar tentang kecerdasan buatan seperti AI. Apalagi kebutuhan talenta digital mencapai 65% yang membutuhkan AI pada tahun 2030 mendatang. Talenta digital yang dibutuhkan berdasarkan studi yang dibuat World Economic Forum, kira-kira kita butuh 9 juta talenta digital di tahun 2030. Nah, saat ini Kominfo sudah bekerja untuk menuju ke angka tersebut ya. Nah, tentu saja bertahap karena pembangunan talenta digital ini dimulai dari basic juga. Sehingga dengan kemampuan sumber daya yang mumpuni di bidang digital, kita berharap kontribusi mereka lebih besar nanti di digital ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menargetkan angka kemiskinan ekstrim turun hingga di bawah 0,5% pada tahun 2024. Menko PMK juga menekankan untuk mencapai target tersebut diperlukan pendataan yang sangat dinamis dari tingkat paling kecil sekalipun. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam acara Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di kantor Kemenko PMK di Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 menargetkan angka kemiskinan ekstrim turun hingga di bawah 0,5% pada 2024. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim tersebut, pemerintah akan melanjutkan sejumlah bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan. Hingga saat ini angka kemiskinan di Indonesia berada pada posisi 1,12%. Tak hanya itu, upaya lain yang ditekankan oleh Menko PMK yakni perlu adanya pendataan yang sangat dinamis dari tingkatan paling kecil sekalipun. Kunci dari data yang akurat berada pada penginput, sementara penginput kuncinya berada pada integritas, kedisiplinan, dan terampil. Tahun lalu kemiskinan ekstrim kita mencapai hampir 1% penurunannya, 0,90%. Sehingga posisi kita sekarang 1,12%. Kalau diasumsikan bahwa capaian tahun ini juga 90%, mestinya ya angka kemiskinan tahun 2024 itu walaupun tidak 0 betul, tapi mestinya di bawah 0,5. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas optimis usulan menjadikan kantor urusan agama sebagai tempat pernikahan semua agama akan mendapatkan dukungan banyak pihak. Usulan tersebut bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi umat beragama. Kementerian Agama tengah mempersiapkan kantor urusan agama menjadi tempat pernikahan bagi semua agama. Ditemui usai menghadiri rapat kabinet di Istana Negara Jakarta, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meyakini usulan untuk menjadikan kantor urusan agama sebagai tempat pernikahan semua agama akan mendapatkan dukungan banyak pihak. Adapun ide untuk menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan seluruh umat beragama sebelumnya dilontarkan Menak saat membuka Rakernas Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta. Menak memastikan saat ini sedang dibahas mekanisme dan regulasinya dengan penyesuaian oleh Dirjen Bimas Islam hingga lintas agama, serta berencana akan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Makanya tadi saya sampaikan, kita sedang duduk untuk melihat regulasinya seperti apa. Apakah mungkin atau tidak gagasan ini diwujudkan. Tapi saya sih optimis lah kalau untuk kebaikan semua warga bangsa, kebaikan seluruh umat agama mau merevisi undang-undang atau apapun, saya kira orang akan memberikan dukungan. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.